kelas 10 perhotelan 2. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek P5, yaitu membuat pengamatan komponen ekosistem dalam akuarium. Apa sih maksud dan tujuan tersebut? Yang pertama, untuk memenuhi tugas ilmu pengetahuan alam dan sosial, khususnya pengamatan komponen ekosistem dalam akuarium. Yang kedua, untuk melakukan atau mengetahui biaya yang diperlukan dalam pembuatan akuarium. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara merawat ekosistem dalam akuarium. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan deskripsi akuarium ini. Untuk panjang akuariumnya adalah 60 cm, untuk lebarnya 20 cm, untuk tinggi akuarium itu sendiri 28 cm. Kaca ini tidak terlalu tipis atau tebal. Apa sih akibat yang ditimbulkan jika kaca terlalu tipis atau tebal? Yang pertama, hindari memakai kaca yang terlalu tipis karena pasti tidak akan mampu menahan tekanan air. Untuk akuarium minimal Anda harus menggunakan kaca yang ketebalannya 8 mm. Kaca yang akan dipakai sebagai sisi akuarium bagian bawah harus berukuran lebih tebal dari dindingnya. Yang kedua, jika kaca terlalu tebal akan terlalu berat untuk dibawa. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan apa sih alat penunjang kehidupan ikan di akuarium itu. Yang pertama, tempat akuarium. Yang kedua, filter air. Yang ketiga, tanaman air. Yang keempat, pasir. Yang kelima, batu. Yang keenam, makanan ikan. Untuk penjelasan jenis-jenis ikan dan ciri-cirinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk menjelaskan jenis-jenis dan ciri-cirinya. Ikan zebra. Ikan zebra adalah salah satu spesies ikan berwarna danio dari keluarga Sphryneae. Penggunaan nama umum ikan zebra pada danio rerio didasari oleh adanya garis-garis pigmen horizontal pada tubuh ikan zebra yang menyerupai garis-garis pada danio zebra. Ikan kedua, black molly. Ikan molly memiliki bentuk tubuh memanjang dan meruncing di bagian depan dan pipi mendekati ekor. Di bagian perut ada dua sirip kanan kiri serta tambahan sirip punggung lebar di bagian atas. Selanjutnya, ikan tampak sedikit mengembang di bagian bawah kepala lalu mengadu. Ikan ketiga, manipis atau bidadari. Ikan bidadari adalah spesies ikan dari genus Petrobelum yang paling umum dipelihara di penangkaran. Binatang ini berasal dari lembah Amazon di Amerika Selatan, khususnya di Sungai Ucayali di Peru, Sungai Oyapock di Guyana, Prancis. 4. Ikan mas koki. Ikan mas koki atau lebih sering disebut sebagai ikan mas dengan nama ilmiah Characius auratus. Auratus merupakan ikan air tawar yang berasal dari familia Geguinet serta Octodinocornes. Ikan mas yang telah didomestikasi memiliki penampilan tubuh dengan sirip ekor ganda serta berbentuk bulat. Ikan kelima, ikan mas mutiara. Ikan mas koki mutiara memiliki sisik yang menonjol dengan sirip-sirip kecil di bagian atas, samping, dan bawah bulu ikan mas koki mutiara. Bentuk bulat seperti mutiara menjadi ciri khas serta berbeda mas koki ini dari jenis mas koki lain. Dan dilanjutkan kata budaya oleh teman saya. Di sini saya akan menggantikan teman saya yang tadi. Saya di sini akan menjelaskan total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akuarium. Yang pertama adalah untuk total budget atau modal sebesar 390.000. Uang tersebut diperoleh dari anak kelas 10 perhotelan 2 yang membayar 15.000 per anak. Untuk harga bahan yang digunakan, yang pertama adalah kami membeli akuarium dengan harga 110.000. Untuk yang kedua, filter. Kami memilih filter ini yang seharga Rp80.000. Yang ketiga adalah pasir. Pasir ini tampak tidak terlihat tetapi fungsinya sangat penting, yaitu sebagai penopang tumbuhan hidup agar bisa berdiri. Sebesar harganya Rp10.000. Yang kelima adalah batu. Batu tersebut seharga Rp20.000. Yang keenam adalah hiasan. Hiasan tersebut adalah fungsi untuk memperindah
akuarium ini seharga 10.000. Ikan zebra dengan harga 10.000 itu terdapat 3 buah. Yang kedua adalah ikan black molly dengan seharga 5.000 mendapat 1. Yang ketiga adalah ikan manipis atau bidadari seharga 20.000. Yang keempat adalah ikan mas mutiara seharga 50.000 mendapat 3 ikan. Yang kelima adalah ikan mas kopi dengan harga 25.000. Dan yang terakhir, kura-kura yang kami beli ini adalah kura-kura Brazil. Baik, untuk harga jualnya kami menjual dengan harga 450.000. Jadi keuntungan satu akuarium ini adalah sebesar 60.000 rupiah. Demikian presentasi proyek P5 kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Jika ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan bertanya. Saya mau bertanya, apa saja yang diperlukan dan dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem dalam akuarium agar tetap sehat? Baik, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang diperlukan adalah air yang bersih. Yang kedua, kadar O2 yang cukup, suhu air yang normal, pakan yang utuh, membersihkan akuarium minimal 3 kali dalam seminggu, menguras air dengan teratur, akuarium dicuci menggunakan sabun dan bersih. Baik, sekian. Demikian jawaban dari teman saya. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, pertanyaannya apa? Jelaskan molekul biotik dan abiotik yang ada dalam akuarium. Baik, pertanyaan tersebut akan saya serahkan ke teman saya. Baik, saya akan jawab pertanyaan yang kedua. Komponen biotik merupakan komponen yang ada di dalam dan meliputi semua makhluk hidup. Contohnya, komponen biotik yang ada dalam akuarium ini adalah ikan dan tanaman air. Komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem. Contohnya, komponen abiotik adalah kaca, filter, air, cahaya, kelembapan, suhu, dan batu. Sekian. Baik, adakah pertanyaan yang lain? Bagaimana cara membersihkan akuarium dengan benar? Baik, akan dijawab dengan rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. 1. Cabut terlebih dahulu aliran listrik pada akuarium. 2. Bersihkan dekorasi dan dasar akuarium. 3. Bersihkan filter dan karpet. 4. Pindahkan ikan ke dalam wadah yang berisi air. 5. Isi kembali akuarium dengan air bersih dan masukkan ikan yang benar. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ya, kenapa air akuarium harus sering diganti? Oke, saya serahkan ke teman saya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan keempat. Air di dalam akuarium harus diganti setidaknya seminggu sekali. Tetapi lebih sering akan lebih baik. Pembersihan akuarium secara teratur memiliki 2 tujuan. Pertama, menghilangkan bau amis akuarium. Kedua, membantu menjaga kesehatan ikan. Sekian. Mana? Apakah masih ada pertanyaan lain lagi? Baik, apa pertanyaannya? Mengapa ikan cepat mati? Baik, untuk teman saya silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Karena mereka sangat rentan terkena penyakit, ada berbagai alasan mengapa ikan bisa mengalami stres seperti suara yang keras di luar akuarium, air yang kotor, atau dirundung oleh ikan lainnya. Penyebab utama adalah berkurangnya oksigen di dalam air yang dapat terjadi karena berbagai hal seperti kekeringan, ledakan alga, populasi berlebihan, atau peningkatan temperatur air. Sekian. Baik teman-teman, saya kasih kesempatan 1 kali lagi untuk pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, untuk pertanyaannya apa? Bagaimana cara merawat kura-kura di dalam akuarium? Oke, untuk teman saya silakan bantu menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Mempersiapkan berbagai keperluan dalam akuarium sebagai tempat tinggalnya. Kamu tinggal menjaga kebersihannya, penuhi segala kebutuhan makan dan minumnya agar kura-kura tetap sehat. Sekian, terima kasih.
Demikian presentasi yang kami sampaikan tentang proyek P5, yaitu membuat pengamatan komponen ekosistem dalam akuarium. Dan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata karena presentasi kami jauh dari kata sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.